Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان والأخوات saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk duduk di majelis ilmu, dan ini adalah pertemuan pertama untuk di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus belajar sampai akhir hayat kita, insyaallah. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang bagaimana mencapai puncak dari kesabaran, puncak kesabaran. Dan kita pahami bahwasanya orang yang mengamalkan Islam di akhir zaman seperti zaman kita sekarang ini itu sangat sulit. Ujian bertubi-tubi itu didapatkan oleh seorang muslim, tidak hanya dari musuh-musuh Islam yang menyerang kaum muslimin dan menyebarkan fitnah, dan itu sangat banyak, tetapi bahkan dari orang Islam sendiri memberikan ujian-ujian. Begitu pula ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yang namanya ujian itu pasti datang dan harus kita hadapi. Kemudian kita ingatkan juga bahwasanya ketika kita beragama, Rasulullah SAW menyebutkan tentang umat akhir zaman, ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang kepada manusia suatu zaman, as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabid 'alal jamar. Orang yang bersabar di antara mereka di atas agamanya seperti orang yang memegang bara api, seperti orang yang memegang bara api. Maksudnya seperti apa? Ketika seorang misalkan berada di atas pegunungan di malam hari dan dia tidak memiliki penerangan kecuali bara, terdengar suara-suara hewan buas akan menghampirinya. Sementara kalau dia berlari dalam keadaan tidak memiliki penerangan atau berjalan tanpa memiliki penerangan, maka dia akan terjatuh di mana? Di jurang. Kalau jatuh di jurang, kalau orang-orang yang sudah berada di gunung tahu ya, jatuh ke jurang itu kecil harapan untuk hidup, gitu kan? Hanya ada satu cara, yaitu pegang bara ini. Walaupun tangan terasa sakit, pedih, dan bahkan luka, bahkan mungkin cacat, ya, daripada kita mati diterkam serigala atau harimau, atau malah kita jatuh sia-sia ke jurang yang dalam. Oleh karena itu tidak ada pilihan. Ini namanya sesuatu yang tidak ada pilihan. Ketika kita di akhir zaman, kita harus bersusah payah, harus berpegang teguh dengan agama ini, tetapi resikonya apa ya ikhwan? Kita akan mendapatkan ujian yang sangat banyak. Kata Rasulullah SAW, "Bada al-Islamu ghariban, wa sayaudu kama bada'a ghariban, fatuba lil ghuraba." Islam itu muncul dalam keadaan asing, dan dia akan kembali kepada keterasingannya. Fatuba lil ghuraba,
maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Bahkan terhadap syariat yang sangat dasar sekali, banyak orang Islam yang tidak mengamalkannya. Ya, contohnya masalah warisan. Hukum waris itu ada di dalam Al-Quran, benar apa tidak? Tetapi coba lihat, berapa banyak orang Islam yang menerapkan ilmu waris. Kebanyakan malah menerapkan hukum adat, memenangkan hukum adat daripada hukum waris. Kita ketahui seperti jilbab, ya, yang namanya wanita itu wajib berjilbab. Begitu pula pakaian hijabnya, jilbabnya adalah pakaian yang bisa dipakai juga untuk sholat, ya kan? Pakaian yang bisa juga dipakai untuk sholat, tidak perlu bawa mukena kemana-mana, tidak perlu bawa mukena. Dan ini semuanya, seluruh madhab seperti itu. Akan tetapi ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ketika ada yang memakai jilbab besar gitu kan, orang melihatnya sudah lain. Jangankan itu, seperti apa? Seperti sholat berjamaah sudah sangat terlihat asing. Ya, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat banyak yang sholat Jumat takut dibilang munafik, ya kan, seperti itu. Tetapi kalau sholat subuh, zuhur, asar, kalau maghrib banyak masih, Isya, ya kan. Nah, di sini sangat sedikit orang yang mau sholat berjamaah. Ini ujian, ya. Ini kita katakan adalah ujian. Bahkan orang-orang yang sholat berjamaah disangka sebagai suatu aliran tertentu. Aliran apa? Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mereka bagaimana? Sholat berjamaah apa tidak? Sholat berjamaah. Sampai terkadang fitnah demi fitnah dilontarkan kepada orang yang ingin berpegang teguh dengan agama Islam. Bahkan sampai misalkan di perkantoran ada yang tidak mau menerima sogokan atau hasil korupsi, malah disangka sebagai sesuatu yang aneh, gitu kan. Begitu pula yang lainnya seperti riba menyebar di mana-mana. Justru kalau misalkan ada orang yang tidak terlibat dalam riba, terlihat aneh. Ya kan, banyak orang-orang yang sekarang terjerumus ke dalam riba. Na'udzubillah min dzalika. Oleh karena itu, ikhwan, nasihat demi nasihat harus kita sampaikan meskipun itu pahit. Kemudian mengenai ujian yang kita rasakan ayyuhal ikhwan, itu tentu sangat berbeda dengan ujian yang dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujian yang dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ujian yang sangat lengkap, kompleks dan sangat berat. Bagaimana beliau dituduh, ya, dilempar, dibilang sebagai penyair, tukang sihir, apalagi orang gila, majnun, orang yang gila, dan julukan-julukan yang jelek lainnya. Begitu pula sampai badan beliau terluka, diazab, dikurung, diisolasi, dan berbagai macam ancaman-ancaman untuk dibunuh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya ini sangat berat. Kemudian ujian juga bagaimana beliau harus menyampaikan agama Islam ini dengan benar, sehingga melahirkan kader-kader yang bisa meneruskan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau kita mendapatkan musibah atau mendapatkan ujian, maka selalu kita mengingat kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza usiba ahadukum bimusibatin," jika seorang di antara kalian mendapatkan satu musibah, "falyadhkur musibatahu bi," maka ingatlah musibahnya dibandingkan dengan musibahku.
fa innaha a'zamul masaib 'indahu, maka sesungguhnya itu adalah musibah yang paling besar baginya. Coba ketika Nabi SAW meninggal, itu adalah musibah yang sangat besar. Bagaimana Nabi SAW dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tinggal para ulama yang meneruskan perjuangan beliau. Begitu pula ujian-ujian yang dihadapi oleh sahabat Nabi SAW. Coba kita lihat seperti di dalam catatan sejarah dalam perang Khandaq. Dalam perang Khandaq itu bangun parit, Pak. Bangun parit yang sangat panjang, lebih dari 1 kiloan, ya. Itu dengan lebar 4 meter, tinggi 5 meter. Itu digali di musim dingin, di zaman kekurangan. Tidak ada makanan, sangat jarang sekali makanan, tapi tetap digali di musim dingin dalam keadaan lapar. Sahabat menyebutkan, saya sudah memasang 1 batu di perutku karena kelaparan. Untuk menahan lapar, kalau kita lapar itu kita tekan perut kita kan. Kalau kita tekan perut kita, hilang dia, sedikit hilang. Nah seperti itu, tempat meletakkan batu untuk menahan lapar itu di situ. Dan ketika kata beliau, aku melihat Nabi SAW, ternyata beliau sudah memasang 2 batu. Sahabat baru 1 batu, ternyata Nabi SAW sudah memasang 2 batu. Bagaimana kelaparan yang dirasakan oleh Nabi SAW? Kalau kita merasakan ini sekarang mau kebanyakan makan ini ya, sampai sakit perut, kemudian banyak penyakit sekarang di zaman sekarang ini. Oleh karena itu, ikhwan, pembahasan kita pada hari ini adalah berkaitan tentang sabar, dan sabar. Secara bahasa, yang namanya sabar itu adalah al-habsu, yaitu menahan. Ya, menahan itu secara pengertian bahasa. Oleh karena itu kita dapatkan hewan yang dikurung, dibunuh, kemudian dipukul, kemudian dikurung, itu sabrah. Hewan bangkai yang mati karena dikurung, tidak dikasih makan, dipukulin, ya, kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, sabrah, ditahan. Ya. Adapun secara istilah syar'i, penggunaan kata sabar itu adalah menahan hati dari kemarahan, kejengkelan, kekesalan, dan semisalnya. Menahan lisan dari perkataan yang menunjukkan kemarahan, kejengkelan, kemurkaan, kekesalan, dan semisalnya. Dan menahan anggota tubuh dari melampiaskan amarah, kejengkelan, kemurkaan, dan kekesalan. Jadi ini namanya sabar, menahan 3 hal ketika dirinya mendapatkan sesuatu yang tidak dia inginkan. Ya, ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, maka dia menahan hatinya dari marah, menahan hatinya dari kesal, kecewa, dan sebagainya. Lisannya juga tidak berkata kasar, tidak marah-marah, tidak menunjukkan bahwa dia itu sedang murka atau jengkel, menahan lidahnya. Kemudian anggota tubuh, dia tidak memukul-mukul, atau bahkan misalkan dia itu guling-guling, atau bahkan minum minuman keras karena jengkel, marah, jadi dia minum minuman keras. Ya, kemudian contohnya juga menampar, kalau dia marah dengan istrinya, maka dia tampar istrinya, dipukul istrinya. Maka yang seperti ini, ya ikhwan, adalah ciri-ciri orang yang tidak bersabar. Nah, ada beberapa hal contoh sikap yang bukan sabar. Seorang yang dizalimi, misalkan uangnya dibawa kabur, dan dia mengeluh, uang saya 100 juta dibawa kabur orang. Ya saya sabar, ya saya sabar. Nah di sini mungkin dalam tubuhnya dia bisa bersabar, tapi dia masih mengeluh. Ya, dia masih apa?
mengeluh. Mengeluh itu tanda atau ciri dia belum bisa bersabar. Kalau dia bersabar, dia tahan lidahnya, dia tahan lisannya untuk mengeluh. Begitu pula ada contohnya orang yang menasehati, saya sudah sabar menasehatinya sampai bosan menasehatinya. Saya sudah sabar nasihati dia, tapi tidak mau berubah. Ini namanya tidak sabar, terlalu terburu-buru. Kemudian contohnya lagi, ada orang mengatakan saya terima, ya, saya sabar dengan keadaan keluarga saat ini, tapi ternyata bajunya digunting-gunting, pintu rumahnya dibanting, gitu ya, ada buku disobek-sobek, bahkan uang juga mungkin disobek-sobek. Pas sudah sadar, ini siapa yang melakukan ini, katanya, ternyata dia sendiri yang menyobek uang, gitu kan. Allahu musta'an. Lemari bajunya dihamburkan, gitu kan. Atau kalau misalkan istri marah, mau minggat dari rumah. Nah, ini hati-hati, bukan seperti itu cara seorang muslim menghadapi musibah atau permasalahan. Atau misalkan ada yang masih remaja di sini, ada belum nikah? Ada yang belum nikah? Belum nikah? Belum juga. Seorang yang putus cinta, dia berkata, ya, ini sudah takdir Allah, berarti dia bukan jodohku. Tetapi dia masih menyimpan dendam, ya, kepada orang yang merebut, orang yang menyalip, unikung, gitu ya. Rasanya hatinya belum bisa lepas dari itu. Nah, itu masih belum bisa bersabar. Ya, terkadang ada yang bilang, kalau kita menghina orang, menyakiti orang lain, itu seperti paku yang kita pakukan di dinding. Dan ketika dia minta maaf, itu seperti dilepaskan pakunya, tetapi masih masih berbekas. Itu tidak sempurna itu. Kan bisa dinding itu diambil lagi semen, ya, kemudian dipelamir lagi, ya kan, kemudian dicat, hilang bekasnya sama sekali, tidak ada bekas. Bisa seperti itu. Kemudian ayolah ikhwan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang sangat besar untuk orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah membalas orang-orang yang bersabar dengan pahala kepada mereka bighairi hisab, tanpa ada batas. Dan ketika kita ditanya, sabar itu ada berapa macam? Ada berapa macam sabar? Ada tiga. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian atau musibah. Ya, sabar dalam ketaatan, orang itu ketika dia mau sholat berjamaah, mau sholat malam, mau bersedekah, dia harus melawan hawa nafsunya, ya kan? Wah, saya harus sholat ketika subuh misalkan lagi dingin-dinginnya, maka dia berwudu. Apalagi di daerah dingin, ya, di daerah dingin itu, waduh, menyentuh air itu rasanya gitu ya, seperti air kulkas, seperti air kulkas yang dingin, tapi dia tetap berwudu. Dia sabar untuk menjalankan ketaatan, sabar menabung misalkan untuk bisa naik
haji, sabar mengeluarkan harta untuk bisa berzakat, sabar untuk berpuasa. Apalagi pada saat puasa, bagaimana puasa? Benar-benar menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Dimana kalau kita mau buka tanpa dilihat orang lain, bisa apa tidak? Bisa. Contohnya berkumur-kumur, masukkan 2 tangan, kembalinya cuma 1 tangan. Berarti setengahnya lagi kemana itu? Tertelan. Nah ini sabar ketika berpuasa. Berarti di situ ada pengorbanan. Begitu pula sabar di dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Sabar. Kita tahan mata kita tahan telinga kita dari mata dari hal-hal yang tidak pantas dilihat, tahan telinga kita dari mendengarkan suara-suara yang haram, tahan kaki kita menuju perbuatan maksiat, tahan mulut kita dari makan makanan yang haram dan minuman yang diharamkan. Baik. Jadi ada saja minuman yang diharamkan. Ada kan minuman yang diharamkan? Maka kita jangan sampai meminumnya. Begitu pula saya dulu pernah waktu saya SMP ikut kajian. Ada Ustadz Mu'allaf dari Jakarta waktu itu. Beliau bilang, "Hujibatil jannatu bil makari wa hujibatin nar bisyahawat." Ya. Surga itu dihiasi dengan hal yang tidak enak. Sedangkan neraka dihiasi dengan hal yang enak. Kata beliau, babi itu enak katanya. Wih, kita nggak tahu ini. Wah, Ustaz, kita nggak tahu, Ustaz. Iya, Anda kan sudah pernah makan katanya. Enak babi itu katanya. Subhanallah. Jadi yang enak-enak itu banyak diharamkan, ya, banyak diharamkan. Kenapa? Itu hanya kebahagiaan sementara. Baik. Kemudian ya ikhwan, sabar dalam menghadapi ujian, musibah. Ketika mendapatkan celaan itu didengar, sabar. Ketika mendapatkan kekerasan, misalkan istri mendapatkan kekerasan dari suaminya, misalkan sabar, atau disakiti oleh tetangganya, sabar, atau diambil uangnya, sabar. Maka di sini ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, bersabar itu hukumnya adalah harus. Begitu pula ketika seorang mendapatkan musibah sakit, dia bersabar. Atau bahkan harus kakinya diamputasi, dia tetap bersabar. Maka kita katakan ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini 3 jenis atau 3 macam kesabaran. Dan dari 3 macam kesabaran itu, mana yang paling berat? Mana yang paling berat? Sabar menghadapi musibah. Begitu? Ada jawaban lain? Sabar untuk ketaatan. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ada yang lain? Sabar 2 ini dari sini ya. Masyaallah. Jadi menurut para ulama, sabar yang paling berat itu adalah sabar dalam ketaatan. Kenapa? Karena dia butuh usaha dari perjuangan. Sabar sholat malam. Ya buktinya. Mungkin hari ini istiqomah, tapi ternyata besoknya tidak sholat malam. Puasa, merutinkan puasa, mulai puasa Daud misalkan. Ternyata dia tidak sanggup, pada baru 10 hari sudah berhenti. Sabar dalam ketaatan itu butuh perjuangan. Ya. Kalau sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat, seseorang itu diam saja. Ya, diam di rumahnya saja, itu sudah tidak melakukan perbuatan maksiat, tidak ngapa-ngapain. Dia diam. Kenapa? Karena perbuatan maksiat itu
tadinya apa? Bisa dihindari. Jika seorang menjauhi perbuatan maksiat, maka dia bisa menghindarinya. Dan sabar yang paling ringan justru adalah sabar ketika menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa begitu? Kok bisa menghadapi ujian itu sabar, mendapatkan ujian itu malah sabar yang paling rendah. Kenapa? Yang pertama, dia sudah tahu yang mengatur alam semesta itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak inginkan terjadi, apakah terjadi? Tidak. Jika Allah inginkan itu terjadi apa tidak? Terjadi. Berarti apa? Itu sudah dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa menghindarinya. Yang kedua, selanjutnya ini telah dicatat oleh Allah di dalam kitab takdirnya. Sudah tercatat di Lauh Al-Mahfuz, ya tidak? Sudah tercatat. Contohnya ada bapak-bapak, Ustaz, saya ini istri saya kok cerewet banget, ya, suka marah terus, gitu. Marah terus, dikit-dikit marah, gitu kan? Dikit-dikit begini, dikit-dikit begitu, ya. Maka jawaban Ustadznya apa? Bodoh. Bodoh, tidak sama. Artinya apa? Jarang sekali kalau menginginkan wanita yang sempurna itu ada pada Aisyah, ada pada Khadijah, istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istri kita bukan Aisyah, ya kan? Kalau kita menginginkan istri seperti Aisyah, jadilah seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mungkin, berarti gak mungkin juga dapat seperti Aisyah. Pasti ada kekurangan. Ya, setiap wanita punya aib. Ada juga yang, Ustaz, istri saya ini pendiam banget, tidak pernah bergaul dengan tetangga. Sabar, semuanya itu ya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dihadapi, takdir Allah Subhanahu wa taala dihadapi. Kemudian sesuatu yang tidak bisa ditolak atau tidak bisa dihindari seharusnya menjadi sesuatu yang sangat mudah untuk menerimanya. Seharusnya sesuatu yang kita tidak bisa menolaknya pasti terjadi, itu berarti sesuatu yang seharusnya kita mudah menerimanya. Kok malah kita jengkel? Kalau kita benar-benar beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mudah bagi kita untuk menerima berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat ikhwan, sabar yang terberat kita katakan tadi apa? Sabar untuk beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya yang wajib maupun yang sunnah. Kita sudah tahu amalan-amalan sunnah, tetapi betapa banyak amalan-amalan itu yang tidak kita kerjakan. Pada walaupun sunnah, walaupun dia hanyalah sunnah, tetapi apa? Ketika kita ingin melakukannya harus bersabar. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Hud ayat 112 dikatakan tentang beliau, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Fastaqim kama umirta, istiqomahlah kamu, tetaplah kamu pada jalan yang benar. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Wa man taba ma'aka, dan juga orang-orang yang bersamamu. Wa la tatghaw, janganlah kalian melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian lakukan itu Maha melihat. Gitu pula kata Allah Subhanahu wa taala,
Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian, warabitu, dan tetaplah kalian berjaga-jaga di perbatasan negeri, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian itu beruntung. Ini semua menunjukkan bahwasanya sabar dalam ketaatan itu adalah sabar yang sangat berat. Kita setiap hari ingin beristiqomah. Kita beri contoh ketika di bulan Ramadan, Masya Allah, yang mudah baca Al-Quran, khusyuk dalam sholat, bersedekah juga mudah, berbuat baik juga Masya Allah. Ketika malam takbiran, petasan, kembang api di mana-mana, seolah merayakan kemenangan setan. Akhirnya besok mau puasa Syawal setelah Idul Fitri, selama di bulan Syawal, padahal cuma berapa hari? 6 hari. Diundur lagi, diundur lagi, diundur lagi. Pas sudah tanggal 29, loh kok cepet banget ya bulan Syawal katanya. Baru 4 hari, baru 3 hari. Coba lihat bagaimana untuk taat itu harus berjuang. Menikah itu ketaatan atau bukan? Ketaatan, ya. Maka harus berjuang. Kayaknya. Kalau seandainya menikah itu butuh dana, butuh nggak? Berjuang cari, ya kan? Terkadang ada orang-orang, para pemuda, saya nggak punya kerjaan. Kamu cari kerjaan apa cari duit? Cari kerjaan apa cari duit? Cari apa? Cari duit kan? Kalau nggak ada pekerjaan ya cari duit ya. Iya, yang penting cari duit. Jadi tidak harus menjadi pegawai. Iya tidak? Kalau pekerjaan kan jadi bawahan, ya kan? Kalau mencari duit banyak caranya. Tanya orang yang sudah pernah mendapatkan duit. Iya tidak? Ada contohnya yang kerjaannya menjual pisang. Ada yang kerjaannya menambal ban. Ada yang kerjaannya mencari madu. Madu beneran ya. Madu itu mahal loh, madu asli aja. Kita kalau ke petaninya itu 90.000, 100.000, dijualnya bisa 160, 170. Kalau bahkan ada yang kalau madu asli, tapi madu asli. Artinya kita kalau mencari uang, ya berarti tanyakan kepada yang sudah pernah mendapatkan uang, gitu kan. Ada juga yang menjual senjata tajam, ada kan? Menjual senjata tajam, hidup dari itu, bahkan bisa membuat senjata tajam. Jadi seorang muslim ketika di situ itu ada tujuan yang soleh, niat yang baik, maka berjuang di sana. Kemudian ada ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang sabar menghadapi ujian. Padahal kita katakan tadi, ya, sabar menghadapi ujian itu malah yang paling rendah sebenarnya. Tetapi terkadang hati kita yang naik turun, ya kan? Begitu pula terkadang kita ingat kepada Allah, terkadang kita lalai. Maka kita perlu ingatkan tentang sabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Allah akan memberinya musibah. Berarti seorang mukmin memandang kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, ya itu tandanya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Anak sekolah kalau mau naik tingkat harus apa? Diuji, harus mengalami ujian. Mau naik kelas harus mendapatkan apa? Ujian.
Sama, ketika seorang mukmin ingin naik tingkat, maka dia harus diuji. Kata Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, ayyun nasi asyaddu bala'an, siapakah yang paling keras ujiannya, paling berat ujiannya? Maka kata Nabi SAW, al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Yang pertama adalah para nabi, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Fayubtalar rajulu ala hasabi dini. Seorang itu akan diuji sesuai kadar agamanya. Fa in kana dinuhu sulban, apabila agamanya itu kuat, ishtadda bala'uhu, maka semakin kuat ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqah, apabila di dalam agamanya itu tipis atau lemah, ubatuliya ala hasabi dini, maka dia akan diuji sesuai kadar agamanya, kualitas agamanya. Oleh karena itu, ini menjadi dalil bagi kita bahwasanya kalau kita melihat bahwa ujian yang kita hadapi ini sangat berat, mudah-mudahan itu adalah lambang dari ketinggian keimanan. Ya, semakin berat berarti semakin berat juga ujiannya. Semakin tinggi keimanan seorang, maka ujiannya juga akan semakin berat. Kemudian yang harus kita pahami, kita tidak akan mungkin terhindar dari ujian dan musibah. Pasti akan mendapatkan ujian dan tidak bisa kita elakkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-186, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum, kalian benar-benar akan diuji pada harta-harta kalian dan juga diri-diri kalian. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira, dan kalian juga akan benar-benar mendengar dari orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian dan juga dari orang-orang musyrik adzan katsira, gangguan yang banyak. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka itu adalah hal yang wajib dikerjakan. Kita lihat di sini ya ikhwan, para ulama menyebutkan bahwa ini sesuai dengan urutan ujian. Terkadang orang menganggap bahwa ujian harta, kenapa hidup saya seperti ini gitu kan. Kurang uang, kurang ini ya. Kurang barang, kurang modal, ada hutang, ada yang lagi. Padahal salah sendiri gitu kan. Iya enggak? Padahal bisa nggak berhutang kecuali misalkan istrinya melahirkan gara-gara sesar, ya terpaksa berhutang ya kan. Tapi kalau misalkan berhutang gara-gara ingin yang baru, ya, ingin yang baru, motor baru misalkan ya, bukan istri baru pak, motor baru, ya kan. Akhirnya apa? Berhutang. Padahal dia bisa saja beli motor yang second, ya tidak. Ya, DP-nya itu coba, DP-nya misalkan ingin yang 24 jutaan. DP-nya kan 8 juta. Sudah bisa dapat motor yang second, tapi memaksakan untuk tampil gaya. Wes. Tampil lebih bergaya. Akhirnya apa? Banyak hutang. Nah, di sini kita katakan banyak orang menganggap bahwa ujian ini berat, menghadapi dunia ini sangat berat di dalam ujian harta. Padahal ujian harta itu adalah ujian yang sangat-sangat ringan. Hanya saja seseorang itu kurang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jika dia bergantung kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu. Barang siapa bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah akan cukupkan dia. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya jalan keluar, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Teorinya kan sudah benar ya, sudah. Tapi terkadang manusia ini lupa, lali, lupa. Oh iya, teorinya kan, coba diajarkan para ustadz, teorinya itu tawakal, takwa, tawakal, takwa, tawakal, takwa. Karena dia lupa jurus dan resep itu, akhirnya dia menggantungkan permasalahan pada dirinya sendiri. Yang menggantungkan pada dirinya sendiri, solusinya berat, dia akan merasa berat. Permasalahan-permasalahan itu akan terasa berat. Tapi kalau kita gantungkan semua kepada Allah, biarlah Allah yang menyelesaikan, biarlah Allah yang membantu saya, serahkan semuanya kepada Allah, saya tetap berusaha, serahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ringan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan solusi insya Allah. Coba saya ingin membandingkan. Di sini ada 3 hal yang disebutkan. Ujian pada harta, kalian akan benar-benar diuji pada harta-harta kalian, ya kan? Dan juga pada diri-diri kalian, badan-badan kalian. Yang ketiga, dan kalian akan mendengarkan ya gangguan dari orang-orang kafir. Seperti itu kan 3 hal ini. Kita akan tunjukkan bahwa ujian dari orang-orang kafir itu sangat berat, sangat besar, lebih dari ujian pada harta. Coba siapa nama antum? Bima gitu. Masya Allah. Bima kalau bahasa Arab ini. Bima. Mata antum dijual 1 miliar, mau nggak? Nggak mau. Naik 2 miliar. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Iya, nanti buta. Sangat berharga, sangat berharga. Ini menunjukkan bahwa ujian pada badan itu lebih berat daripada ujian pada harta. Iya apa tidak? Kehilangan anggota tubuh itu sangat berat, lebih berat daripada apa? Kehilangan harta. Sangat berat. Oleh karena itu, ikhwan, ujian harta menjadi ujian yang paling ringan. Pada harta itu adalah ujian yang paling ringan. Tapi banyak orang yang justru menjadikannya ujian yang paling berat. Subhanallah, itu sudah salah paham. Buktinya tidak mau menjual matanya dengan 2 miliar. Berarti kan lebih berharga tubuh. Nah, sekarang selanjutnya, loh kok sudah jauh segini sih? Udah azan. Baik, kita azan, kemudian lanjut sebentar, baru sholat, baru iqamat ya, gitu aja ya. Baik, kita azan terlebih dahulu. Tapi saya selesaikan dulu, ini belum selesai. Misalkan ada orang yang sakit, parah, kemudian datang ada dari agama lain menawarkan, saya bisa mengantarkan kamu ke Jerman, kemana, pengobatan yang canggih, insya Allah kamu akan sembuh. Ya, walaupun habis ratusan miliar nggak apa-apa, yang penting kamu sembuh. Tapi satu syarat, masuk agama saya katanya. Terima apa tidak? Terima apa tidak? Tidak akan kita terima. Kenapa? Karena keimanan lebih berharga daripada apapun. Berarti kalau kita rusak agama kita, bahaya apa tidak? Bahaya sekali. Itu ujian yang paling berat adalah ujian pada agama. Makanya kita harus berhati-hati terhadap agama kita, kemudian pada badan, kemudian terakhir baru apa? Ujian pada harta. Allah alam bisawab. Silakan kita azan dulu. Bismillah. Asik.
berupa ketakutan, kelaparan dan juga kekurangan dari harta-harta dan juga jiwa-jiwa, wasamarat dan juga buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan kabarkanlah gembira kepada orang-orang yang bersabar. Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, penting kita bahas bahwa tingkatan orang yang menghadapi musibah itu ada 4 tingkatan. Tingkatan orang yang menghadapi musibah itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah marah dan tidak ridho, tidak rela, marah. Maka yang seperti ini hukumnya haram, dia berdosa. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna 'izabal jazaa'i ma'a 'izamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu tergantung dengan besarnya ujian. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang murka, benci, tidak senang, maka Allah akan murka kepadanya. Berarti apa? Ini tindakan marah, ini mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bersabar, dia marah, tidak ridho. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkatan bersabar. Orang yang mendapatkan musibah, dia bersabar. Hukumnya adalah wajib. Wajib menahan hatinya, menahan lisannya, menahan anggota tubuhnya, sebagaimana yang kita katakan tadi. Kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun lahu. Sesungguhnya seluruh urusannya itu baik menurutnya. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan kesenangan-kesenangan, dia bersyukur dan itulah yang lebih baik untuknya. Wa in asabathu dharra. Jika dia mendapatkan kesulitan-kesulitan, sabara, dia itu bersabar. Fakana khairan lah, dan itulah yang terbaik untuknya. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Jadi apa? Bersabar itu wajib. Nah, tingkatan yang lebih tinggi daripada sabar ketika menghadapi menghadapi musibah yang ditimpakan kepada kita adalah ridho, rela. Apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan padanya, maka dia rela. Adanya musibah dengan tidak ada musibah sama saja baginya. Kalau saya mau ada musibah, saya cukup bersabar, saya hadapi, ya kan? Saya rela. Harta bertambah biasa saja, ya, namanya juga pemberian Allah, maka saya banyak bersedekah. Jika harta kurang, alhamdulillah juga, ya, berarti sama saja. Bertambah berkurangnya harta tidak berpengaruh, ada musibah, ada ujian atau tidak adanya ujian, itu sama saja baginya. Yaitu tidak ada itu sudah paham bahwa itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita sudah sebutkan di awal tadi. Rasulullah SAW katakan, kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sana. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat takdir sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50.000 tahun lamanya. Itu sudah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi apa? Semuanya yang dialami dia ridho, rela menerimanya, sabar, ya kan? Sabar, ridho, ya, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah tingkatan yang tertinggi. Ini adalah puncak dari orang yang mendapatkan musibah, yaitu dia bersyukur. Justru dia mendapatkan musibah, Masya Allah, bersyukur, ini kesempatan baik untuk saya. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala katakan,
alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila mendapatkan musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dan mendapatkan doa-doa salawat dari Rabb mereka, wa rahmatun, dan juga kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang pertama, mereka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan salawat, maksudnya dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang. Yang ketiga, mendapatkan petunjuk. Berarti apa? Orang yang ketika tertimpa musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah akan tinggikan derajatnya, berikan kasih sayang kepadanya. Ini yang pertama, berarti adanya musibah bukan suatu hal yang harus ditakuti, ya, tetapi itu malah bisa dijadikan ajang untuk bersyukur dan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, musibah itu menggugurkan dosa. Tidak ada musibah meskipun hanya tertusuk duri, meskipun hanya cantengan tahu ya, cantengan ya, meskipun kena bisul atau jerawatan, nah itu semua untuk menggugurkan dosa seorang muslim. Kata Rasulullah SAW, ma yusibul muslim, tidak ada yang menimpa seorang muslim min nasabin wala wasabin, dari kelelahan dan juga sakit, wala hammin, kesedihan, wala huzin, ya, kegundahan, kesedihan, wala adan, begitu pula gangguan, wala ghal, dan juga kegundahan, hatta syaukah, sampai satu duri yushakuha, yang menusuknya, illa kaffarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah menggugurkan dosa-dosanya dengan itu. Coba kalau kita sakit, mungkin kita merasa pusing, ya Allah, mudah-mudahan ini sebagai apa? Penggugur dosa. Ya. Tapi bersyukurlah kita, tidak setiap dosa langsung dibalas oleh Allah, ya enggak? Kalau kita berdosa sedikit, misalkan kita naik motor ke pasar, banyak kan yang dilihat kan? Ada yang kalau sekali sih, ya kita katakan uzur lah kalau satu kali, tapi terkadang ya namanya manusia kadang lupa gitu kan. Nah coba langsung dicelakakan oleh Allah. Waduh, betapa banyak itu dicelakakan kita oleh Allah SWT. Tapi Allah itu mengundurkan sampai kita bertaubat. Nah di sini penggugur dosa itu sangat banyak. Penggugur dosa itu sangat banyak. Kalau yang tua juga demikian, ya kan, mungkin ada yang kena gula, ada yang kena diabetes, atau kena kolesterol, atau darah tinggi, ya kan, dan macam-macam penyakit. Maka jadikanlah itu sebagai niat kita untuk apa? Kita anggap sebagai penggugur apa? Penggugur dosa. Berarti apa? Ini manfaat, ya kan? Untuk menggugurkan dosa. Berarti bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan ini menggugurkan dosa saya. Karena dosa saya ini sangat banyak. Ada seorang ibu, waktu itu ya kita dapat cerita dari seorang ustadz yang menulis di status. Kata beliau, ada seorang ibu-ibu bertanya kepada saya, Ustadz, kenapa Allah tidak adil dengan saya? Saya sudah hijrah, saya sudah taat, kenapa saya ditimpa berbagai macam penyakit? Ya, saya sudah berdoa kepada Allah tapi belum dikabulkan. Mohon maaf ibu, kalau boleh ibu jujur, ibu dulu melakukan dosa apa? Ternyata saya lupa angkanya. Saya ini berzina, pelacur, ya, 30 tahun. Ya itu adalah akibat dosa ibu. Bersabar. Sebagaimana ibu bisa bermaksiat selama itu, bersabar juga untuk menghadapi ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, musibah yang dialami tidak lebih besar dari musibah
yang dialaminya sekarang. Ya, contohnya ada yang bapaknya di penjara dan tidak bisa bertemu dengan anaknya. Ternyata dia bersyukur bapaknya masih hidup dan ada kawan-kawan dari bapaknya, padahal dia memiliki kawan yang bapaknya sudah meninggal walaupun bapaknya di penjara. Ya, alhamdulillah. Mendingan di penjara daripada bapak saya di mana? Sudah meninggal. Begitu pula ketika misalkan tangannya terputus, jari-jarinya, ya, alhamdulillah tidak diputus sampai sini. Saya pernah jabat tangan sama tetangga di Palembang. Kaget saya, Pak, saya bilang, kaget saya tangan saya. Kenapa Pak tangannya Pak? Putus di sini, Pak. Di sini. Ruas-ruas jarinya putus. Alhamdulillah katanya. Alhamdulillah katanya. Untung tidak dipotong sampai di sini katanya. Akhirnya saya masih penasaran kan, kok bapak tersebut bilang alhamdulillah dan sebagainya. Ternyata beliau itu giling ikan pakai mesin namanya penggilingan, tapi dikasih motor, dikasih penggerak motor gitu ya. Akhirnya muter sendiri. Tangannya masukin ikan, tangannya yang tersedot, masuk nggak bisa lepas. Jadi seperti ini. Kata dokter karena sudah masuk, oh ini harus dipotong sampai di sini. Nah kata bapak saya, jangan dok katanya. Saya bisa memotong ini pakai gerinda yang benar Pak. Nanti gini. Iya, kan bapak saya tukang las profesional. Itu kan. Alat las lengkap gitu, untuk proyek pun bisa gitu kan di rumah. Jadi saya ambil sebentar, panjang, balik lagi bawa gerinda. Jadi kata beliau ikut di ruang operasi, dibelah gerindanya dengan hati-hati, dan alhamdulillah dipotongnya hanya ujung jari-jari ini, ruas-ruas jari ini. Kata dokter itu padahal ponisnya apa? Harus dipotong sampai pergelangan tangan. Dia bilang apa? Alhamdulillah mendapatkan musibah. Ternyata ada yang mengalami musibah lebih parah daripada musibah kita. Maka kita bersyukur. Dan yang keempat, musibah itu bukan terjadi pada agama kita. Kita bersyukur. Baik, kenapa? Musibah terbesar itu jika seorang keluar dari agama Islam. Ada tidak musibah yang lebih besar dari itu? Tidak ada. Jika seorang sudah keluar dari agama Islam, itu musibah yang tidak bisa dibayangkan besarnya. Ya, karena kita ketahui arti dari keimanan adalah hidayah dari Allah yang sangat mahal, yang tidak ternilai nilainya. Ya kan? Kenapa? Kalau kita masih beriman, dijamin apa? Masuk ke surga. Meskipun nanti ada yang dijebloskan dulu ke neraka atau tidak, atau langsung ke surga, ada pembagian seperti itu. Ya kan? Tetapi ujung-ujungnya kalau masih memiliki keimanan, insya Allah masuk ke dalam surga. Orang kafir, orang yang tidak beragama Islam, maka pasti masuk ke dalam neraka, sengsara dunia dan akhirat. Nauzubillah. Kita bersyukur, ya Allah, musibah saya ini meskipun saya sakit seperti ini, alhamdulillah bukan terjadi pada agama saya masih beriman. Bahkan kalaupun dia sampai lumpuh sekalipun, alhamdulillah saya masih beriman. Oleh karena itu ya ikhwan, kita ingatkan, fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshal 'abdi ma'alaihi khati'ah. Dan seorang hamba itu senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi sengaja Allah berikan ujian-ujian untuk menggugurkan dosa seorang mukmin. Allah alam bisawab. Ini materi yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Baik, saya rasa pertanyaan apa kita cukupkan? Bapak, gimana menurut Bapak? Kita bahas pertanyaan.
Oh ya sudah. Mau nanya ya silakan. Ya, apakah doa saya itu salah? Itu ya. Itu ketika. Jadi seperti ini. Kalau masalah doa orang yang dizolimi, ya. Dan hal ini pertama kan kita runtut dulu. Kalau misalkan terjadi pembunuhan, ya, mengakibatkan terjadi ada yang terbunuh, walaupun misalkan ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Ini yang beda di dalam syariat kita. Kalau tidak sengaja, anggap aja tidak sengaja. Pembunuhan yang terjadi tidak sengaja, maka itu tetap membayar 100 ekor onta. Membayar 100 ekor onta. Itu namanya diat. Ad-diyatu, diat. Nah, ya hargakanlah kalau misalkan di Saudi itu 300 ribu real atau setara dengan 1,2 M. Nah, seharusnya seperti itu. Kalau memang kalau dalam hukum Islam, kalau dituntut, ya maka dia harus membayar diat. Bayar diat. Dan yang pertama. Yang kedua, ternyata orang itu tidak menerima, bahkan menuntut balik gitu kan. Maka kita berdoa. Nah, di dalam doa itu ada dua hal. Ya, di dalam doa itu ada dua hal. Ada tiga hal, ada tiga perincian. Kita tidak boleh mendoakan yang lebih parah daripada apa yang kita terima. Tapi kita berhak untuk mendoakan yang serupa kepada dirinya. Ya, kita berhak. Misalkan kita dizolimi, ya, dipukul, ya Allah, kirimkanlah orang untuk memukul dia. Kira dia dipukul. Boleh. Dan yang terbaik adalah kita maafkan, doakan yang terbaik. Ya kan? Jadi ini memang paling berat, paling susah ya, tapi ya namanya sesuai keimanan lah. Kalau kita mengambil jatah kita, boleh. Mengambil jatah itu boleh. Ya, ada hak kita. Ya, ada hak. Contohnya kita ditabrak motor dengan sengaja. Ya Allah, tabrakkan juga dia motor, gitu kan. Dengan dengan kekuasaan, sama, tidak mengapa, ya, seperti itu, ya. Fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaikum, maka balaslah dia seperti mereka menzalimi kalian. Baik. Allah alam bissawab. Jadi kalau doanya sama tidak menjadi masalah, itu hak. Ya. Silakan Pak, ada lagi yang bertanya? Silakan monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu di pengikut belajar senam gitu. Berarti kami terusan berjalan. Masya Allah. Tapi di dalam perjalanan kita itu banyak semua yang ada yang bilang itu agamanya udah lain. Pokoknya selalu diperdoakan. Iya. Lu sikap kita bagaimana kita? Ya, begitu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santar. Bapak sudah pernah dibacok, Pak? Belum pernah, Pak ya? Dibilang gila? Belum. Ya. Artinya kalau cuma dinyinyir, diejek, dicela, itu semua kita pasti merasakan. Semuanya ini yang hijrah menuju taat pada Allah, benar pun jadi salah menurut orang, ya kan? Makanya kita katakan sabar. Dan yang terbaik adalah tidak perlu kita balas, meskipun kita berhak, ya. Tapi yang terbaik adalah kalau kita dizolimi itu kan ada 4 tingkatan juga, sama. 4 tingkatan. Yang pertama, membalas dengan kezoliman yang lebih besar. Nah, itu haram, dosa. Membalas dengan yang sama, kamu jelek, sama. Kamu BABI, nah, gitu. Artinya membalas dengan sama, boleh. Ya, boleh. Yang ketiga, memaafkan. Dimaafkan. Sudah dimaafkan. Balas saya tidak mengapalah, sudahlah, nggak usah dipanjangin urusannya dan sebagainya, biarlah.
Ya. Atau sebelum sabar itu ada yang sebelumnya dimaafkan di dunia, nanti saya tuntut di akhirat. Nah, ini boleh. Yang seperti itu masih boleh. Tetapi tidak dianjurkan. Itu masih boleh. Dia berhak. Nah, itu sama tingkatan yang kedua tadi. Ya, balas tapi dia langsung balas langsung. Tapi yang ketiga ini atau yang berikutnya saya tuntut di akhirat. Nah, ini sama. Masih boleh. Yang utama dia maafkan dan dia lupakan di dunia, dan di akhirat dia tidak perlu menuntut apa-apa. Ini yang sunnah. Ini yang sunnah dilakukan, dianjurkan, ya kan? Kemudian yang lebih baik adalah membalas kezaliman dengan kasih sayang. Kalau orang menzalimi kita, doakan kebaikannya. Allah, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah sunnah juga. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepadanya, kasih sayang, Allah berikan rahmat kepadanya, rezeki yang halal, kan seperti itu. Doa-doa yang baik dan doa seorang muslim kepada muslim yang lainnya dalam keadaan dia tidak sadari, tidak tahu, itu diaminkan oleh malaikat. Masya Allah, kalau malaikat yang mengaminkan, insya Allah makbul. Ya. Kemudian di antara yang bisa dilakukan selain berdoa, kalau kita punya harta, berikan dia hadiah. Kalau kita punya sesuatu, tidak punya barang, kita bisa bantu dengan perbuatan, bantu dia. Jadi ada seorang ustadz cerita, saya punya kawan, kata beliau, lulusan Madinah. Jadi kakaknya itu sama-sama dai, tapi dai yang sangat benci dengan dakwah adiknya itu, teman ustadz kita, lulusan Madinah. Yang satunya lulusan Madinah, satunya kakaknya. Nah, kakaknya ini sampai marah, seluruh kajiannya itu dihalang-halangi, sampai berujung kebenciannya itu berujung pada dibacok kepala adiknya. Akhirnya berdarah, ya, masuk rumah sakit dan sebagainya. Tapi subhanallah, ketika kakaknya sakit parah, yang merawat dari awal justru adiknya. Akhirnya bapaknya marah. Coba, ini perlakuan adik kamu kepada kamu, katanya. Coba lihat bagaimana dia membalas kezaliman kamu kepada dirimu. Ya, dia kamu sakit, kamu ini. Tapi dia balas dengan kebaikan-kebaikan. Coba lihat betapa tingginya ya dai tersebut, ya, ustadz kita bersabar dengan kakaknya sendiri. Makanya saya tanya tadi, sudah dibacok belum? Ternyata kan berarti kan masih banyak yang lebih, ujiannya itu lebih berat. Itu lebih berat. Kalau misalkan ada dai, ya, terkadang jadi dai, kemudian dia hanya dapat gaji sekian, misalkan gitu ya. Subhanallah, di timur sana banyak yang hanya makan sayur dan bunga saja, tidak bisa membeli lauk, gitu kan. Maka apa? Bersyukur, tetap bersyukur. Terkadang apalagi ada guru-guru swasta di sini, ya, ada ya. Guru swasta gaji gini, ingat, jangan melihat rezeki itu hanya sebatas gaji, tapi apa yang kita rasakan. Itu semua rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut syukuri, ya, kita patut syukuri. Kita bisa dekat dengan anak-anak. Di mana orang kaya mau dekat dengan anaknya saja sulit, berkumpul dengan keluarga muda. Orang-orang kaya kesulitan untuk mendapatkan itu. Anak-anak kita bahagia main di mana-mana, lapangan luas. Di sana mau main pasir bayar, ya, harus bayar dulu, gitu kan. Sampai kalau mau trek jalan jelek, bayar mereka, ya, bayar jalan jelek. Kalau di sini nggak usah bayar, gitu kan. Di sini nggak usah bayar, tinggal ke sana, pergi ke sana, selesai, gitu kan. Banyak tagnya, gitu, nggak usah bayar. Coba lihat, sesuatu yang harus disyukuri. Ya, rezeki Allah itu tidak hanya berupa
gaji yang diterima. Ya, oleh karena itu ya ikhwan, harus sah dan syukur. Satu lagi silakan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir ya. Lisan. Jika ada sesuatu yang bisa merusak takdir, maka itu ada. Ya. Apabila ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka dialah fasabaqathu al-ain. Maka yang mendahulunya adalah al-ain. Maksudnya di sini ayyuhal ikhwan, ya, bukan berarti ain itu merubah takdir, tidak. Tetapi maksudnya ain itu adalah bagian dari takdir, dan pengaruh dari ain itu sangat cepat pengaruhnya kepada orang lain. Contohnya begini, ada orang mengagumi seorang anak atau tetangga karena kehebatannya, sedangkan dia memiliki ain yang kuat. Ain yang kuat itu dari jiwa Pak ya, jiwa karena ada yang kagum, maka jiwanya ini merusak sesuatu, akhirnya tetangganya sakit. Maka yang seperti ini maksudnya adalah ain itu pengaruhnya sangat kuat. Ya, jadi tidak bisa diingkari akan adanya ain, dan bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aktsaru, ya aktsaru man yamutu min ummati bisababil anfus. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak menyebabkan meninggalnya umatku adalah karena anfus, maksudnya jiwa-jiwa, maksudnya adalah ain. Jadi dia adalah roh yang merusak. Jadi roh itu juga bisa merusak. Dan ain seseorang itu berbeda-beda, ya. Ain seseorang itu tidak sama. Terkadang di keluarga itu, contohnya antara bapak dan ibu saya. Kalau bapak saya memuji terus, nggak masalah. Tadi kalau ibu saya memuji, wah itu hati-hati itu. Itu di hati. Biasanya ada ini sakit kalau lupa mengucapkan. Kalau mau kita memuji sesuatu, jangan lupa mengucapkan tabarakallah atau barakallahu fik. Ya kan? Tabarakallah atau barakallahu fik. Ya, kalau misalkan punya kita sendiri, masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Kalau misalkan melihat orang lain, tabarakallah barakallahu fik atau fihi, kalau dia ya tabarakallah, misalkan ucapan seperti itu untuk membatalkan pengaruh dari ain. Saya saja dengan istri, ya, misalkan saya dengan istri, yang lebih kuat saya ainnya. Ya mungkin turunan dari ibu juga gitu kan. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ketika ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi, kan dilihat kulitnya begitu putih, ya akhirnya dia jatuh tersungkur. Padahal ini adalah sahabat Nabi. Ketika ditanya siapa yang mengenakan ain kepadanya, si fulan, yang tertuduh adalah si fulan. Dipanggillah orang tersebut. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ala barokta. Kenapa engkau tidak mendoakan keberkahan? Ala barokta. Kenapa engkau tidak mendoakan apa? Keberkahan. Jadi kalau misalkan melihat sesuatu yang menakjubkan pada saudara kita, ucapkan barakallahu lak, barakallahu fik, tabarakallah, dengan ucapan keberkahan seperti itu, agar kalau kita mengetahui diri kita punya ain, itu tidak tertimpa saudara kita. Diruqyah. Jadi kalau cara yang paling efektif, kita berwudu. Yang disangka punya ain itu berwudu. Ya, kemudian wudunya ini dibandingkan kepada yang terkena ain. Itu cara terbaik. Jika tidak bisa, maka air minum kita minumkan dari bekas dia, itu kita tumpahkan saja, atau kita bisa dengan ruqyah juga bisa, di ruqyah juga bisa. Tapi yang paling ampuh kita katakan, ya, ambil apabila kalian diminta air wudhu, kalian
maka berikanlah. Jadi itu menunjukkan ain itu benar-benar ada. Dan mungkin bapak-bapak nanti akan menyadari gitu ya. Kadang melihat anaknya cantik atau ganteng, tiba-tiba kok sakit, tadinya sehat atau barang. Saya punya kawan, sebelum beliau tahu tentang ain, pantaslah katanya. Saya tuh nggak pernah lagi beli barang baru, HP second, laptop second, pokoknya second. Kenapa? Kalau beli baru rusak katanya. Ternyata ain saya kuat banget ternyata. Untung dulu saya katanya turunkan dari pagar alamnya, pagar alam Kelahat, turun naik motor. Wih, hebatnya anakku ini katanya. Jatuh dari motor. Untung aja bukan di jurang katanya. Wih, hebatnya anakku ini katanya. Lupa zikir. Akhirnya nyampe, Pak, ya kan. Dia masih bersyukur, ya Allah, untung tidak di jurang saya jatuh katanya. Ternyata dia baru sadar, ya Allah, ternyata ain saya ya bisa menimpakan diri saya sendiri. Nah, ini harus hati-hati juga dengan ain. Ini bukan suatu omong kosong. Kata Nabi SAW, al-ainu haqqun. Ain itu benar-benar ada. Kalau istilah Jawa itu ada ya, sebagian orang Jawa itu kalau misalkan dia keluar nih, jeleknya, kurusnya, padahal gebuknya. Apa namanya istilah? Takut apa dia ya? Takut apa istilah di Jawa itu? Jadi saya pernah ada keluarga istri bilang gitu pada anak kita kan, ya Allah jeleknya gitu. Sebagai bapak, ya gimana gitu anak dibilangi jelek gitu kan? Baru dibilangnya sama mertua, oh enggak, itu takut kena ini. Kalau istilah kita itu ain. Oh begitu ya, tapi jangan juga kayak gitulah. Omong jelek kan ya, itu bisa doa juga kan, bisa pakai puji terus apa, tabarakallah barakallahu fi, kan gitu kan lebih enak, sambil didoakan dengan keberkahan, bukan malah jeleknya, kurusnya ya, putih dibilang hitam gitu kan. Wih, baunya padahal harum. Ya Allah. Baik, lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Apakah sama cara kita berbakti kepada mantan mertua karena cerai hidup dengan berbakti kepada kedua orang tua kandung? Jawabannya tidak sama. Ya, jawabannya tidak sama. Kita memberikan bakti atau penghormatan, perbuatan ihsan baik kepada mertua itu karena yang pertama beliau lebih tua. Kemudian yang kedua, beliau telah menikahkan anaknya kepada kita, atau sebaliknya. Yang ketiga, telah banyak jasa-jasa, kebaikan-kebaikan yang tentunya telah diberikan mertua kepada diri kita, maka itu tidak boleh dilupakan. Al jazaul ihsan illal ihsan, bukankah balasan perbuatan baik adalah perbuatan baik? Maka kita berbuat baik terus walaupun sudah cerai ya, maka kita tetap berbuat baik kepada mertua. Adapun apakah sama baktinya? Jawabannya tidak sama. Tetap orang tua kita itu ya, bakti kita harus kita berikan kepada orang tua kita sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan perintah orang tua, ya kan? Kemudian jauhi larangannya selama tidak menyuruh atau menjauhi hal yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah apa? Senangkan hati orang tua. Bahagiakan apa yang mereka senangi, lakukan. Itu cara berbakti kepada orang tua kita. Allah alam bissawab. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.